Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Saya Seprinalia Manik, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi mendesain pembelajaran dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Sebagai pendidik, kita tentu pernah mendengar filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk menghamba pada anak. Kita juga pernah mendengar istilah strategi pembelajaran student center. Sejatinya merupakan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Beliau menggunakan istilah pendidikan menghamba pada anak. Maksudnya, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya suatu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup dan tumbuhnya anak di luar kehendak kita sebagai kaum pendidik. Sebagai manusia dan benda hidup, mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya masing-masing. Pendidik hanya bisa menuntun tumbuh hidupnya kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya. Landasan pendidikan diibaratkan seperti petani yang menanam banyak tumbuhan seperti padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Kewajiban petani hanyalah menuntun tumbuhnya sebagai tanaman tersebut dengan memperbaiki kondisi tanahnya, memberikan pupuk, membasmi hama yang mungkin akan mengganggu tumbuhnya tanaman tersebut, agar supaya tanaman tersebut menghasilkan atau berproduksi lebih baik dan mempunyai nilai lebih. Analoginya, peserta didik itu seperti tanaman hias yang merambat. Apabila kita biarkan, maka tanaman tersebut akan merambat ke segala arah tanpa aturan. Tetapi tanaman rambat tadi, apabila kita tuntun dan kita arahkan sedemikian rupa, maka tanaman tersebut akan indah dan mempunyai nilai yang tinggi. Untuk itu, pendidikan memiliki faedah yang sangat besar terhadap hidup dan tumbuhnya anak-anak kita. Makna berhamba pada anak tercermin dalam semboyan Ingarso Sungtulodo ing Madia Mangun Karso Tutwuri Handayani. Filosofi pendidikan ini mengisyaratkan pendidik untuk memberi tuntunan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak, baik secara budi yang meliputi cipta, rasa, dan karsa, maupun pekerti atau tenaga sesuai dengan kodrat anak. Tuntunan ini bersifat holistik dan tidak terlepas dari pendidikan sosial dan kultural. Lalu, bagaimana untuk mewujudkan pemikiran pendidikan yang berkembang pada zaman murid yang merupakan pendidikan yang sesuai dengan konteks dan sosial budaya? Pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman sang anak. Pendidikan harus sesuai dengan prinsip perubahan yang mencakup asas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pendidikan harus memerdekakan, membiarkan anak tumbuh sesuai dengan kodratnya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan yang berpihak pada anak adalah pendidikan yang berorientasi pada anak atau murid. Jadi, tujuan dari pendidikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah murid atau siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Antara lain, yang pertama,
melaksanakan pendidikan yang tidak hanya menekankan pada kognitifnya saja atau pengetahuannya, tetapi afektif atau sikap, sosial dan spiritual atau budi pekerti, dan psikomotorik anak atau kemampuan bertindak. Yang kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cita, rasa, dan karsa murid untuk mewujudkan kesempurnaan budi pekertinya. Yang ketiga, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konsep lingkungan alam dan zamannya, di mana murid berada. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial kultural di daerah asal murid tersebut. Berikutnya, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan fase atau tahapan perkembangan murid berdasarkan usianya. Dan yang terakhir, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang memperhatikan karakteristik dan keragaman latar belakang dari segi sosial, ekonomi, dan kultural, serta memperhatikan kemampuan berpikir siswa atau murid. Pemikiran dan strategi tersebut saya kembangkan dan terapkan di sekolah dan kelas yang saya ajari, mengingat murid yang saya ajari adalah generasi yang berbeda dengan saya, yaitu adalah generasi Z, di mana mereka lahir, hidup, dan berkembang di zaman teknologi. Maka saya menggunakan media pembelajaran, memanfaatkan platform atau aplikasi dan media sosial seperti TikTok, Facebook, YouTube, dan platform atau aplikasi yang lain yang bisa saya pergunakan untuk pembelajaran yang menarik perhatian siswa. Yang kedua, memberikan penjelasan atau proyek yang membebaskan murid memilih untuk laporan hasil penugasannya sesuai dengan minat dan kreativitas mereka, seperti video, konten kreatif, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mendapatkan kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuan sesuai dengan caranya sendiri dan tidak selalu mengikuti kehendak saya sebagai guru. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada murid berkolaborasi atau kerjasama dalam tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Kemudian, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konten alam sosial dan budaya. Yang terakhir, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajarannya yang sesuai dengan yang sudah dilakukannya untuk mengungkapkan apa yang diharapkan dan apa yang tidak disukainya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Demikian pandangan saya terkait strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.